Oke. Halo Kak Sarah. Oke, Halo sudah, Kak. sudah muncul. Oke teman-teman, sorry tadi di live pertama tuh agak sedikit gangguan, jadi ada kasih mati terus kita mulai lagi. Sorry ada gangguan teknis sedikit. Teman-teman, orang mau lanjut dan seperti yang teman-teman tahu yang selalu nonton live bahwa setiap minggu kita ada live bersama kakak relawan. Kita memberikan ruang sedikit buat kakak relawan untuk memberikan ceritanya terkait dengan keterlibatannya dalam komunitas Senjing Menedo. Karena setiap orang itu pasti punya cerita yang berbeda-beda dan cerita yang menarik untuk bisa dibagikan kayak gitu. Dan saat ini tuh kita ada kedatangan kakak relawan seperti luar biasanya pastinya dong kakak relawan yaitu Kak Sarah. Halo Kak Sarah, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah mau ikut join. Halo Kak. Halo semua teman-teman. Iya, terima kasih ya Kak sudah mau bersedia untuk sedikit berbagi cerita di hari ini. Jadi teman-teman akan ngobrol santai aja. Nanti kita akan nanya-nanya beberapa hal dengan Kak Sarah terkait keterlibatannya Kak Sarah dalam dinding Manado. Oke, Kak Sarah, sebelum orang melangkah lebih jauh nih, sebelum orang lebih jauh ke depan, Kak Sarah kita suara kedengaran nggak? Ada. Ada Kak, terdengar Oke, jelas nanti banget. kalau nggak jelas nanti berbilang deh. Soalnya kita lagi live di rumah nih. Kita lagi Oke, coba live di siap. rumah. Saya biasanya di luar, cuman ini lagi di rumah. Oke, sebelum orang jauh bercerita tentang Dinding Manado, eh, angka baiknya kita orang perkenalan aja dulu gitu. Kalau kita pasti teman-teman yang ikut live pasti sudah tahu gitu, karena setiap hari, setiap minggu pasti lihat pak kita. Nah mungkin Kak Sarah boleh sedikit memperkenalkan, karena mungkin banyak relawan yang nonton ini belum kenal Kak Sarah kayak gitu. Jadi mungkin nama, aktivitasnya sekarang, sama mungkin asalnya dari mana gitu, atau eh, tinggal di mana. Siapa tahu ada teman-teman yang buku dekat nih dengan Kak Sarah kayak gitu. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, saya Sarah sendiri. Teman-teman boleh panggil Sarah, dan Sarah saat ini adalah mahasiswa dari Universitas Samratulangi, jurusan Sastra Inggris dan semester 8. Nah, Sarah ini asalnya dari Medan dan sekarang tinggal di Manado. Untuk kesibukan, selain kuliah, Sarah juga aktif di beberapa Oke. komunitas di luar kampus, ada komunitas lari dan juga komunitas di gereja. Seperti itu. Terima Oke, kasih. berarti Kak Sarah memang ini ya, kita pikir tuh Kak Sarah asli orang Manado, berarti dari Medan. Ya, dari Medan, Kak. Berarti merantau ya statusnya, maksudnya kalau mau dibilang pasti merantau ke Manado ya untuk studi. Iya, benar banget, Kak. Oke, semangat pejuang sarjana. Tinggal sedikit lagi. Gitu. Kita satu alma mater tapi beda fakultas. Oke, Kak Sarah. Nah, biasanya kita akan biasa kita buka dengan pertanyaan awal yaitu boleh Kak Sarah ceritakan pertama kali tahu dinding menadi itu dari mana? Tahu bahwa ada komunitas dinding menadi itu dari mana? Oke. Oke, jadi awalnya tahu komunitas Dinding Manado itu diperkenalkan dari teman Mhm. Sarah. Nah, saat itu kebetulan waktu registrasi Summer Camp Oke. 2023. Nah, itu Sarah diajak untuk ikutan nih, untuk volunteer di kegiatan tersebut. Awalnya Sarah nggak tahu apa itu Oke. Dinding Manado. Nah, karena teman Sarah yang ajak, akhirnya Sarah tertarik karena pengen punya pengalaman yang baru juga.
Nah, saat itu kan ada technical meeting kan, Kak, sebelum Summer Camp Oh iya iya. 2023. Nah, di situ dijelaskan lah apa itu dinding Manado, seperti itu. Nah, dari situ Sarah mulai mengenal apa itu dinding Manado. Dan ternyata dinding Manado ini adalah wadah bagi para relawan dan juga adik-adik yang ada di Pasar Bersehati di sana yang hari ini membutuhkan kita relawan untuk menolong mereka dalam belajar dan banyak hal seperti Oke, itu, Kak. menarik, menarik, menarik. Keren, keren, keren. Dan kenapa kita undang Sarah? Mungkin kita sudah jelaskan di chat sebelum waktu gua minta gitu. Teman-teman yang mau tahu kenapa Kak Sarah itu diundang karena eh, berkaitan dengan kegiatan kita nanti pada minggu depannya ada summer camp. Kak Sarah sudah sedikit spill tadi bahwa Kak Sarah itu pertama Iya. gabung jadi mentor. Jadi kenapa minggu ini tuh kita sengaja ngundang mentor yang pernah jadi mentor di kegiatan sebelumnya dan jadi mentor juga di kegiatan summer camp di tahun ini. Jadi orang mau menggali nih dari segi sudut pandangnya mentor, apa keluh kesahnya, apa yang dirasakan menjadi seorang mentor kayak gitu. Karena kan kalau yang di live-live sebelumnya memang ada pernah disinggung tentang summer camp, tapi dari sudut pandangnya relawan kelas mengajar. Nah, ini kita dari sudut pandang mentor yang rasa-rasanya sudah beberapa kali jadi mentor Kasara kayak gitu. Dan pertama kali itu dari ini ya, dari apa? Jadi mentor di summer camp tahun lalu. Nah, kira-kira Kasara saat itu teman yang diajak itu dia sudah ikut dinding sebelumnya atau juga sama-sama baru pertama? Sama-sama Oh baru gitu ya, pertama kali. sama-sama pertama. Oke, menarik. Kita penasaran sih Kak. Kayak gini, kira-kira apa sih alasannya? Maksudnya kan banyak pasti pasti banyak orang yang mengajak dia eh, hal-hal kayak begini dan nah cuman kan tidak semua tuh orang yang mengiyahkan gitu. Kadang-kala gini, orang banyak tahu tapi kadang-kala susah untuk orang melaksanakan itu gitu. Nah, kira-kira ada nggak alasan khusus Kak Sarah ketika diajak sama teman dan mau untuk ikut jadi mentor? Kira-kira ada alasan khusus khusus nggak saat itu? Ya, Sarah ini adalah termasuk orang yang sangat suka sekali dengan pengalaman yang Oke. baru, Kak. Jadi, ketika ditawarkan untuk, ayo mau jadi mentor nggak di sini? Jadi Sarah kayak, oh mau, pasti akan ada pengalaman yang baru dan pastinya juga bakal ketemu dengan teman-teman yang baru gitu, Kak. Jadi ketika ditawarin kayak Sarah rasa akan jadi suatu tantangan yang baru juga untuk Oke. Sarah. Jadi Sarah mau mencoba begitu, Kak. Jadi pengen pengen cari pengalaman baru. Berarti kalau kita bisa mau bilang ini merupakan pengalaman pertamanya Kak Sarah ikut kegiatan sosial mengajar dan adik-adik atau sebelumnya pernah ikut kegiatan serupa? Nah, kalau untuk kegiatan seperti ini memang baru pertama Oke. kali, baru di Dinding Manado, jadi mentor dan juga mengajar adik-adik itu baru pertama kali. Jadi dari situ Sarah kayak ada keinginan untuk ikut karena memang Sarah nggak menemukan tempat lain selain Dinding Wis, Manado yang keren. bisa Sarah pakai untuk menemukan adik-adik begitu yang bisa diajar, yang mau diajar gitu, Kak. Oke, oke. Ya. Siap, siap. Keren, 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 keren. Oke, kita belum masuk ke di mana summer camp-nya, bagaimana summer camp-nya. Cuman kita mau tanya sebelum masuk ke situ kita pengen tanya dulu Kak. Nah, tadi kan Kak Sarah sempat spill bahwa sebelum kegiatan tuh ada clinical meeting sama teman-teman gitu. Otomatis ini merupakan pengalaman pertama datang ketemu sama relawan, ketemu sama panitia. Nah, banyak banyak setiap relawan tuh yang mau join tapi orang takut-takut bagaimana ya perdananya, bagaimana pertama kali join, pertama kali ikut sama rapat atau tindakan meeting sama teman-teman rasa gimana ya gitu. Nah, kira-kira pertama kali ikut tindakan meeting sama teman-teman panitia sama rekan saat itu dengan pengurus juga dengan ketemu relawan apa mentor-mentor baru. Nah, saat itu gimana sih perasaannya, kondisi saat itu atau anggapan sebelum datang, mungkin kayak begini, ternyata pas datang kayak begini kayak gitu. Ada nggak sedikit cerita? Oke, jadi kalau yang namanya ketemu dengan orang baru pasti ada perasaan nervous, ada perasaan takut, mungkin nggak bisa beradaptasi dengan Ya, mereka seperti itu Kak. Tapi untungnya pada saat itu
teman-teman di Dinding Manado, terkhususnya juga pengurus-pengurus itu ramah-ramah kepada kami yang mau daftar jadi mentor begitu. Jadi kami juga bisa merasakan kenyamanan itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini takut untuk ketemu mungkin orang baru, takut akan nggak bisa bersosialisasi mungkin kayak nggak perlu takut, kita cukup untuk datang aja dan coba kita berkomunikasi. Pasti ada beberapa orang yang punya kepribadian yang friendly yang akan bisa mengajak kamu untuk sama-sama menjadi lebih aktif dan lebih komunikatif seperti itu, Oh Kak. ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut nanti kalau teman-teman ketika nonton, oh Kak, kita kayak pengen join gitu. Nah, Kak Sarah sudah bilang tadi barusan bahwa jangan takut karena pas datang itu pasti menyenangkan. Pasti tidak akan grogi karena pasti kakak relawan dan teman-teman yang lain juga pasti welcome semuanya di situ. Nah, oke. Itu kan penyelenggaraan meeting itu kalau nggak salah H-2 hari kalau nggak salah sebelum kegiatan. Nah, ini kita sudah masuk ke summer camp nih. Oke, pertama kali datang hari H nih, hari H summer camp-nya Kak. Kan hari H summer camp biasanya kan kita kumpul di daerah pasar gitu. Di pasar Bersihati baru kita ke lokasi kegiatan. Nah, pertama kali Kak Sarah datang, terus ketemu sama anak-anak didik dinding itu. Nah, gimana dong respon saat itu gitu Kak? Nah, kebetulan anak-anak di Pasar Bersehati itu kayak anak-anak yang sangat aktif ya, Oke. Kak. Jadi, waktu kami datang, kayak mereka menyambut kami dengan senang, kayak mereka tahu kalau misalnya kami itu akan menjadi mentor mereka. Mungkin juga sudah dijelaskan mungkin ya dari pengurus bahwa akan ada mentor dan Hmm. segala macam. Jadi, awalnya memang sedikit kaget karena ternyata sebanyak itu juga anak-anak di Pasar Bersehati begitu, Kak. Tapi sangat senang karena anak-anak di sana kayak welcome juga dengan kami kakak-kakak yang di sana dan ngajak kenalan. Jadi kami juga merasa senang untuk nantinya mau untuk jadi mentor untuk mereka begitu, Oke, Kak. berarti adik-adiknya welcome berarti ya. Gitu saat eh, Kak Sarah ketemu sama anak-anak maksudnya tidak ada namanya penolakan saat itu, ih kita nggak mau kakak ini kayak Kak Sarah gitu, kita nggak mau dengan Kak Sarah atau kita nggak mau kakak ini, enggak apa begitu Kang saat itu Kang yang tahun lalu. Oke, Nggak ada, Kak. siap. Apa? Bahkan Hmm. kemarin itu bahkan ada beberapa adik itu yang udah dikasih ke kakak yang lain tapi maunya Oh sama iya, Sarah gitu. Ada juga beberapa yang kayak gitu, Kak. berarti berarti malah malah Kak Sarah tuh jadi perebutan anak-anak saat itu gitu untuk ini kita jodohin kakak ini kayak gitu. Nah, itu benar-benar karena teman-teman perlu tahu bahwa kegiatan mentor ini, kegiatan summer camp itu kita punya mentor. Nah, tugas mentor itu adalah menjadi orang tua asuh, menjadi orang tua angkat dari anak-anak yang ikut kegiatan selama 2 hari 1 malam. Jadi Kak Sarah sama teman-teman tahun itu dan nanti minggu depan itu akan menjadi orang tua selama 2 hari 1 malam. Kayak gitu. Jadi nanti kita mau gali bagaimana keseruannya Kak Sarah mendampingi anak-anak angkat 2 hari 1 malam ini gitu. Nah, oke. Saat itu tuh dapat dapat adanya itu berapa Kak? Dan kalau masih ingat siapa-siapa namanya saat itu? Saat itu dapat Oke, dua adik yang namanya itu adalah Aulia dan Aulia dengan Alisa, Kak. Realisa. Nah, dan dua gimana tuh? Dorang dorang pas pertama Nah, bagaimana dorang cara untuk berinteraksi perdana dengan Kak Sarah yang dorang baru pertama kali tahu nih ini kakak ada Kak Sarah kayak gitu gimana? Nah, mereka berdua Ya, ini punya kepribadian yang mungkin agak oke. berbeda. Alisa yang orangnya sedikit aktif, namun Aulia ini lebih ke pendiam seperti itu, Kak. Dan tidak terlalu banyak interaksi, tapi dia menunjukkannya itu lewat seperti Hmm, memeluk dan juga berdekat-dekatan dengan Sarah begitu. Tapi kalau Alisa dia lebih ke banyak bercerita begitu, Kak. Dan juga saling sharing gimana dia di sekolah dan juga dia tanya-tanya kakak dari mana begitu. Jadi ada banyak interaksi yang kami lakukan di awal-awal untuk saling mengenal satu dengan yang lain seperti itu. oke, berarti dapat dua ya Kak Said itu ya Kak. Oke. Nah, apa perasaan ini kita pasti penasaran sih Kak. Apa perasaan pertama Kak Sarah yang terlintas di benak Kak Sarah secara pribadi ketika dapat adik asuh 2 orang nih yang
Kak Sarah tahu bahwa Dora itu akan Kak Sarah dampingi terus-menerus selama 24 jam non-stop selama 2 hari. Gimana sih perasaan Kak Sarah saat itu? Apakah ada beban atau ada mungkin ketakutan gitu? Atau kekhawatiran mungkin nggak bisa, bagaimana kayak gitu? Ada nggak saat-saat itu? No? Perasaannya pasti senang bisa untuk menangani mereka dan mereka welcome, tapi ada juga perasaan yang khawatir kalau Sarah nggak bisa menjaga mereka sebaik itu atau nggak bisa mengarahkan mereka dengan baik begitu Kak, karena kan Hmm, baru pertama kali. Pasti khawatir kalau misalnya yang Sarah lakukan ini benar atau enggak begitu, atau mungkin mereka merasa terganggu dengan apa yang Sarah suruh dan sebagainya begitu. Tapi untungnya saat summer camp kemarin kayak semuanya berjalan dengan baik begitu. Mereka mau mendengarkan dan juga Sarah juga bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik Oke, gitu Kak. berarti kalau mau bilang nggak ada masalah yang berarti ya kayak gitu ya selama kegiatan. Oke, nah kan ini kita berangkat nih ke lokasi kegiatan dari pasar, terus naik bis saat itu ke lokasi kegiatan. Nah, kira-kira dua 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 adik dua anak anak asuh ini Kak Sarah, bagaimana sih dorang merespon ketika datang ke lokasi? Apakah dorang itu susah diatur atau dorang itu pembadengar? Kan Kak Sarah sempat bilang tadi yang satu hanya aktif, yang satu juga pembadiam gitu. Nah, bagaimana sih dorang respon ketika sampai di lokasi sama-sama dengan Kak Sarah saat itu? Pastinya mereka sangat apa ya Kak, yang satu ini kayak banyak Oke, tanya dan segala macam dan juga eh, mempertanyakan mungkin banyak hal yang juga Sarah belum tahu juga mempertanyakan yang dia banyak hal yang tanyakan begitu Kak. Nah, tapi yang membuat seru di situ adalah ketika adanya rasa oke. keingintahuan dari mereka begitu Kak. Nah, di situ Sarah juga jadi orang yang bisa menjelaskan ke mereka apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu meskipun sebenarnya Sarah juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan juga seperti bertanya-tanya Kak nanti jam-jam ini ngapain begitu segala macam. Jadi harus pandai-pandai untuk Oke. meladeni mereka seperti itu, Kak. Dan terlalu banyak aktif terus bertanya kak abis ini apa kayak gitu kan, jadi harus proaktif atau harus menjawab apa yang orang tanyakan kayak gitu. Oke, hari pertama nih kak di lokasi kegiatan. Nah, kira-kira ingat nggak materi saat itu apa dan gimana respon dari anak-anak asuhnya kak Sarah saat itu di materi-materi pertama kayak gitu di hari pertama? Kalau untuk hari pertama itu yang Sarah ingat pertama orang itu pertama nyanyi ya, nyanyi Lagu yang sama kayak Dinding Manado itu dan di situ kayak lagu Summer Camp dan di situ kayak saling happy ya untuk lagu-lagu itu meskipun ada ya juga yang belum hafal lagunya tapi mencoba untuk menikmati suasana seperti itu Kak. Dan untuk materi hari pertama mungkin Sarah sudah agak lupa tapi di hari pertama itu lebih banyak ke perkenalan dengan adik-adik seperti itu Kak. Kayak apa saling membangun apa namanya membangun bonding dengan adik-adik begitu Kak supaya di kegiatan-kegiatan selanjutnya itu adik-adik sudah mau dekat dengan Sarah, sudah mau mendengarkan Sarah kayak gitu Kak. Jadi untuk materi sebenarnya Sarah sudah agak lupa tapi di hari pertama pastinya lebih ke pendekatan dengan adik-adik dan juga ada beberapa games kalau tidak salah di hari pertama oke. itu. Em, berarti orang antusias ya ikut materi saat itu ya kak ya. Anak asuhnya Kak Sarah gitu. Maksudnya nggak ada bandel-bandel atau sedikit-sedikit pemalawang mungkin saat itu nggak gitu, di hari pertama. Untungnya Sarah dapat Manis anak yang baik yang manis. mau mendengarkan gitu Kak. Mungkin kalau yang manis-manis yang enggak, mungkin ada beberapa yang mungkin nggak mau mendengarkan kakaknya, tapi syukurnya Sarah dapat yang mau mendengarkan Sarah gitu. berarti, berarti beruntungnya Kak Sarah itu dapat anak-anak yang bisa diatur lebih tepatnya kayak gitu. Yang nggak terlalu banyak rewel begitu. Iya Oke, benar. Kak Sarah. Nah, kalau nggak salah tuh di hari di malam hari pertama itu ada namanya malam, kita sebutnya malam meditasi kayak gitu. Nah, dimana tujuannya anak-anak ini tuh orang bisa melihat kembali dorang sampai kekurangan, dorang sampai kesalahan, dorang apa yang dorang inginkan juga, dorang kayak mengilhami sesuatu yang dorang inginkan dan dorang mencurahkan itu isi hati gitu.
Kak Sarah masih ingat momen-momen malam itu yang api unggun terus dengan lilin-lilin. Di momen itu memang banyak Oke, nah nangisnya. itu Kita juga sempat cerita dan adik-adik itu kedua adik-adik Sarah itu Kak hmm, cerita tentang keluarganya oke. mereka, tentang dan Alisa ini kan dia sekolah, dia cerita gimana dia di sekolah begitu. Banyak orang yang hari ini masih membuli begitu Kak, yang masih belum menerima mereka sepenuhnya seperti itu. Jadi di situ banyak bercerita, banyak juga ya momen-momen sedih kayak saling menguatkan juga kayak bilang ke mereka kalau mereka pasti bisa begitu, mereka itu berharga dan pastinya untuk terus menguatkan mereka untuk mau terus belajar begitu Kak, jangan menyerah karena ada orang-orang yang nggak suka sama mereka seperti itu. Oke, berarti itu ada sisi curhat-curhatnya gitu, nangis-nangis. Ada anak-anaknya Kak Sarah tuh tadi tuh nangis juga, terharu juga. Apakah? Ada nangis mereka. Nah, gimana cara mengatasi? Maksudnya kan ini kalau ini pengalaman pertama nih melihat anak asuh nangis gitu. Gimana penanganan? Mungkin sempat tahu nih ada kakak mentor yang tahun ini ikut terus nonton live gitu tiba-tiba oh, ternyata ada itu ya, ada yang malam itu gitu. Nah, dari Kak Sarah sendiri tuh gimana cara untuk mendirect atau mengatasi situasi kondisi kayak gitu sih sama anak-anak? Apakah diajak ngobrol atau ngasih motivasi sejenisnya begitu kayak kayak orang yang mungkin lagi mewek-mewek nangis-nangis. Kebetulan waktu mereka nangis itu mereka langsung peluk Oh iya, Sarah, jadi di situ momen momen orang kayak saling berpelukan dan saling memotivasi juga, menghibur mereka begitu Kak, kayak elus-elus badannya mereka begitu Kak. Jadi pada saat momen itu memang lebih ke hanya berpelukan sih Kak, nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol lagi karena memang mereka nangisnya itu memang kayak sangat terharu sekali sebenarnya. iya, oke. Gimana perasaannya? Ini jauh jujur ya kak. Gimana perasaannya menjadi seorang orang tua asuh di hari pertama? Apakah sangat memberatkan atau memang sangat menyenangkan menurut Kak Sarah gitu kan tahun lalu? Kalau mau dibilang berat sih, kalau menurut Nggak Sarah tahu. pribadi nggak berat. Makanya Sarah mau lagi untuk ikut Summer Camp 2024 karena memang semenyenangkan itu untuk bertemu adik-adik di sana, untuk saling mengenal mereka memang kayak semenyenangkan itu. Dan di sana kita juga seperti membuka Oke. perspektif baru Kak tentang anak-anak di mana yang kita kira anak-anak itu cuma tahu bermain dan segala macam, tapi ternyata di sana banyak anak-anak yang ikut Hmm. berjuang juga untuk masa depannya mereka seperti itu Kak. Jadi sangat luar biasa sekali sih Kak anak-anak di sana. Iya, karena orang lihat dorang itu dengan keterbatasannya dorang tuh dorang mau untuk terus berjuang, mau belajar, walaupun dorang tahu kondisi memang tidak ideal eh, pada kenyataannya kayak gitu, tapi dorang eh, mau terus untuk mau berjuang untuk belajar kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke hari kedua nih. Hari kedua yang apa momen yang paling berkesan Kak Sarah di hari kedua? Kan hari kedua kalau nggak salah itu fullnya sama games-games gitu sama anak-anak. Nah, kira-kira ada nggak momen-momen yang paling tidak terlupakan di hari kedua sama-sama dengan anak-anak? Untuk hari kedua itu memang banyak games. Pastinya yang tidak terlupakan itu karena orang kayak sama-sama kan Kak membentuk kelompok, jadi saling bekerja sama seperti itu. Dan juga banyak momen-momen lucu yang terjadi kayak waktu membuat yel-yel atau waktu membuat kayak membuat gerakan tari-tarian seperti itu. Nah saat itu banyak sekali kejadian-kejadian lucu dan juga banyak hal-hal yang di luar nalar yang terjadi. Sama seperti kayak anaknya Sarah itu waktu itu ada dance, tapi gerakannya itu sangat-sangat lucu sekali dan itu sangat menghibur untuk Sarah begitu Kak. Jadi mereka itu kayak mencoba untuk menjadi lebih kreatif sesuai dengan apa yang mereka tahu seperti itu Kak. Dan yang paling berkesan itu saat main game sih Kak, Oke. kayak saling mendukung juga dalam ingin mencapai, ingin jadi juara seperti itu Kak, meskipun tidak juara ya seperti itu. Sobat tahu tahun ini juara juga nanti. Amin. Semoga Oke. Nah,
Kira-kira Kak Sarah nih, apa sih nilai kan tadi Kak Sarah juga beberapa hal sudah Kak Sarah sudah sampaikan bahwa ada dapat pengalaman baru juga. Nah, kira-kira kalau boleh mau diceritakan nih, em, apa sih kira-kira nilai hidup yang Kak Sarah dapatkan selama menjadi menjadi orang tua angkat adik-adik, dua adik itu selama summer camp. Nah, kira-kira ada nggak nilai hidup yang Kak Sarah dapat dan kira-kira apa itu yang mempengaruhi Kak Sarah keseharian ke depannya setelah dari summer camp? Yang paling dan sangat itu adalah tentang rasa syukur, Oke, Kak. Dimana terkadang kita nggak mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, padahal di luar sana mungkin banyak orang yang ingin menjadi seperti kita, seperti itu, Kak. Dan di situ juga Sarah diajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, untuk saling mendukung, karena ternyata nggak semua orang loh punya support system seperti itu, Kak. Jadi ketika hari ini kita punya kesempatan untuk mendukung mereka, untuk ada bersama-sama dengan mereka, saya rasa itu adalah suatu langkah yang baik untuk kita menolong sesama. Dan hal ini bisa diwujudkan di Dinding Manado menjadi mentor di summer camp. oke. Nah, dari cerita yang Kak Sarah sih, rasa-rasanya sih Kak Sarah nggak kapok sih. Walaupun kita tahu pasti, walaupun Kak Sarah nggak cerita, tapi kita tahu pasti ada sedikit tekanan, ada sedikit beban, mungkin sedikit kepala sakit juga untuk ngurus anak-anak yang lain-lain juga. Nah, apa sih yang membuat ini kan summer camp kita akan adakan minggu depannya gitu. Nah, dan Kak Sarah juga salah satu mentor yang akan ikut juga di summer camp tahun ini. Nah, kira-kira nih kalau mau dijabarkan alasan kenapa Kak Sarah mau ikut lagi kegiatan summer camp jadi mentor tuh, di kegiatan yang kedua. Yang alasan pertama adalah Sarah juga udah kangen sama adik-adik yang di sana, pengen ketemu lagi sama mereka, dan pengen juga merasakan keseruan-keseruan baru di summer camp yang selanjutnya ini, gitu Kak. Dan pastinya Sarah juga menanti-nantikan mentor-mentor yang baru, di mana bisa saling membangun relasi. Dan fun fact-nya, sampai sekarang dari mentor yang tahun 2023 itu, kami semua masih saling berkomunikasi, gitu Kak. Masih saling Oh pantau-memantau lah iya, istilahnya dalam sosial media. Jadi saya rasa kayak bagus banget untuk menambah relasi seperti itu, Kak. jadi malah ketambahan teman baru dan terus berteman sampai sekarang kayak gitu dan pastinya nanti dapat teman baru juga di mentor tahun ini. Dan teman-teman, sayang sekali teman-teman yang mau ikut jadi mentor kita sudah tutup pendaftarannya, kita sudah buka hampir 2 minggu kemarin pendaftaran dan saat ini kita sudah tutup karena kuotanya sudah full. Jadi teman-teman yang mau tahu dinding summer camp mungkin nanti lihat aja di IG dinding ada mungkin akan ada live juga, live selama kegiatan ada di situ. Tapi buat teman-teman yang akan menjadi mentor, mohon maaf tahun ini sudah tutup, mungkin nanti dicoba di tahun depan. Cuman kita orang kasih penasaran aja ke teman-teman yang terlambat join kayak gitu. Oke, Kak Sarah. Nah, ini kita pengen tanya terkait dengan pendidikan. Kenapa? Karena eh, apa ya? Karena dinding Manado itu tidak akan pernah lepas namanya pendidikan anak-anak eh, anak-anak putus sekolah kayak gitu. Nah, menurut Kak Sarah secara pribadi, bagaimana sih kita sebagai anak muda harus meresponi kebutuhan akan pendidikan kepada anak-anak jalanan ini gitu. Bagaimana kita sebagai anak muda meresponi akan kebutuhan yang apa ya namanya jomplang gitu yang didapati contohnya di dinding Manado oleh anak-anak. Kira-kira bagaimana sebagai anak muda untuk menanggapi itu kayak gitu. Nah, sebagai anak muda dan terkhususnya kayak Sarah adalah seorang mahasiswa, Kak, pastinya sudah dibekali banyak ilmu lah dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah seperti itu. Dan hari ini ketika melihat ada adik-adik kita yang tidak bisa sekolah atau putus sekolah, pasti rasanya sangat sedih sekali dan ada rasa dan keinginan untuk menolong mereka begitu. Mungkin
ketika kita saat ini masih mahasiswa, kita mungkin nggak bisa langsung menyekolahkan mereka begitu Kak secara formal. Tapi hari ini ketika ada wadah seperti Dinding Manado untuk menjadi relawan, ayolah kita untuk meluangkan waktunya kita untuk saling menolong gitu Kak. Setidaknya membuat mereka sadar bahwa ada loh ternyata orang yang masih peduli dengan mereka, begitu masih peduli dengan masa depannya mereka. Jadi mereka juga ikut semangat untuk terus belajar, untuk menggapai cita-cita mereka, kayak gitu Kak. Oke, setuju sekali sih. Dan hal yang kita garis bawahi adalah yang Kak Sarah bilang tadi bahwa dengan sengaja kita meluangkan waktu. Nah, terkadang itu yang dihadapi, yang kita lihat ya dari kacamatanya kita tuh adalah bahwa sebenarnya itu orang-orang anak muda ini mampu untuk melakukan hal itu. Cuman terkadang orang itu masih memikirkan kok kita nggak ada waktu, kita selalu sibuk, kita nggak ada waktu untuk berbuat itu gitu. Padahal orang tuh mampu. Nah, yang tadi Kak Sarah bilang tuh kita setuju bahwa memang kita harus dengan sengaja meluangkan waktu. Karena kalau kita bilang sibuk, ya siapa sih nggak sibuk? Selama kita masih bernafas, pasti kita punya kegiatan dan kesibukannya gitu dalam satu hari. Tapi bagaimana kita sebagai anak muda mau untuk meluangkan waktu dengan sengaja, mengajarkan ke anak-anak ini yang dulu kita tahu, ilmu yang kita tahu, yang kita sudah dapat dulu, untuk kita bagikan ke anak-anak. Oke, keren-keren Kak. Nah, eh, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih, karena sudah mau 1 jam juga. Oke Kak Sarah, em, kira-kira apa sih harapan harapan ini kan summer camp minggu depan nih. Nah, dan summer camp itu setiap tahun tuh punya temanya yang berbeda-beda. Tahun ini tuh eh, kita istimewa gitu. Kita semua itu istimewa. Nah, kira-kira apa sih harapan Kak Sarah secara pribadi kepada anak-anak ini yang ikut summer camp buat dorong masa depan ke depannya gitu. Mungkin disesuaikan dengan tema bahwa kita ini istimewa. Jadi untuk mereka jangan pernah merasa bahwa diri mereka itu tidak berharga karena mereka itu istimewa. Terlebih di mata kita saja mereka istimewa, apalagi di mata Tuhan gitu kan Kak. Pastinya mereka pasti punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah ketika hari ini mereka mau untuk belajar, untuk terus berjuang. Jadi untuk adik-adik jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa kalau kita berasal dari keluarga yang mungkin keluarga miskin atau mungkin tidak berkesempatan untuk memiliki pendidikan yang layak, jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak punya masa depan. Ketika kita mau saja untuk terus belajar, untuk mau berjuang, pasti akan selalu ada jalan gitu. Seperti adanya komunitas dinding ini, itu sebuah jalan juga sebenarnya untuk mereka, sebuah anugerah untuk mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan dari sini. Seperti itu, Kak. Iya, iya, keren, setuju karena dinding dinding menada itu hadir kan ada kebutuhan di lapangan di mana banyak anak-anak yang memang tidak mendapat pendidikan secara layak, dan dorang punya kerinduan besar untuk mau mendapatkan itu. Terlepas dari apa latar belakangnya, banyak hal sebenarnya, dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, bahkan sampai faktor keluarga yang membuat dorang itu tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya, yang wajib untuk orang terima. Makanya kenapa di Manado itu bisa mau hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung kayak gitu. Dengan caranya gimana? Dengan mengundang setiap relawan untuk mau berpartisipasi membagi ilmunya di setiap kegiatan di Manado. Maupun mau itu summer camp atau kelas mengajar setiap hari Sabtu, tujuannya kita mau memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak gitu. Nah, itu harapan untuk anak-anak eh, yang ada di Manado ikut summer camp juga. Nah, dua pertanyaan terakhir nih Kak. Em, yang tadi kan harapan untuk anak-anak. Yang selanjutnya itu bagaimana harapan atau apa harapan Kak Sarah buat eh, generasi muda, anak-anak muda yang yang mungkin orang itu banyak tahu tentang dinding Manado, tapi orang itu masih ragu untuk ikut terlibat dalam kegiatan dinding Manado gitu. Nah, kira-kira ada mungkin sedikit uh, trik and trick atau
pesan buat teman-teman yang belum join, mau join tapi masih ragu-ragu gitu. Oke. Jadi kalau dari Sarah, untuk setiap generasi muda, pastikan diri kalian itu Oke, berdampak di masa mudanya setuju. kalian, seperti itu. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk mau maju, mengambil suatu gerakan yang berbeda, atau jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyamannya kalian, seperti itu. Ketika kalian merasa bahwa kita punya kemampuan untuk mengajar, tapi kayaknya kita ragu deh mau ikut, seperti itu. Ingatlah bahwa mungkin hal kecil yang kamu lakukan hari ini akan sangat berharga bagi orang-orang di sekitar kamu, seperti itu, Kak. Jadi jangan pernah merasa ragu untuk menolong orang lain, karena suatu saat kamu juga bakal berterima kasih kepada diri kamu yang hari ini sudah mau meluangkan waktumu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, seperti Oh itu, ya, Kak. keren, keren, keren. Benar sih, karena kini kita selalu bilang ke teman-teman relawan yang nanya, Kak, kenapa sih ikut kegiatan di Manado bertahun-tahun gitu, eh, lama gitu? Apa sih keuntungan buat Kak? Nah, yang paling sering kita bilang adalah kalau kalau bukan orang, terus siapa yang melakukan ini? Kalau bukan orang yang melakukan ini, ya terus siapa yang melakukan ini? Dan kalau kalau bukan sekarang telah melakukan ini, ya terus kapan seorang mesti melakukan ini? Makanya itu menjadi alasan kenapa kita mau terus terlibat dalam kegiatan sosial gitu, selagi kita masih bisa melakukan itu. Sometimes satu saat nanti kita tidak bisa melakukan itu lagi, kita takut akan muncul penyesalan di kemudian hari. Nanti sudah tua kita mulai tak pikir, duh kenapa ya kita nggak lakukan dulu seperti ini. Nah itu ketakutan yang kita takut akan terjadi, makanya kita pengen selalu melakukan sesuatu selagi kita masih bisa untuk melakukan hal itu, kayak gitu. Oke, nah Kak Sarah nih, ini pertanyaan terakhir. Tadi mungkin sedikit Kak Sarah sudah sempat cerita bahwa mungkin suatu hari nanti itu orang akan berterima kasih akan orang diri saat ini gitu. Nah, ini tuh pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang selalu kita tanyakan di setiap relawan yang kita undang live. Yaitu, seandainya nih, Sarah yang Sarah yang 5 tahun mendatang, Sarah yang 5 tahun mendatang nonton live live IG orang nih saat ini nih. Kira-kira apa yang Kak Sarah yang sekarang, Kak Sarah 2024, mau bilang ke Kak Sarah yang 2000, Kak Sarah yang 5 tahun mendatang, kayak gitu. Ketika dia nonton nonton live ini, karena kan ini menjadi jejak digital yang akan selalu ada. Nah, someday suatu saat nanti Kak Sarah 5 tahun mendatang tiba-tiba nonton ini, kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada dirinya Kak Sarah yang di 5 tahun mendatang? Oke, Kak, silakan. Oke, jadi untuk dirinya Sarah di 5 tahun mendatang, Sarah harap ketika kamu melihat rekaman dari live ini, kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat-sehat, dan pastinya terima kasih sudah mau berjuang, terima kasih sudah mau bertahan sampai saat ini, dan semoga kamu bangga terhadap diri kamu yang saat ini, yang mau keluar dari zona nyaman, yang mau untuk berdampak bagi banyak orang, yang mau untuk menghabiskan masa muda ini di hal-hal yang positif. Dan pesan untuk kamu, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, dan jangan pernah berhenti untuk menjadi dampak bagi orang lain. Itu sih, Kak. Ah ya, oke, sip, keren, 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 Kak. Pastinya kita sih bisa jamin bahwa Kasara yang 5 tahun mendatang ketika nanti nonton ini tuh ada satu rasa yang pasti akan dia dia rasakan, dan ada satu kebanggaan melihat kita yang dulu 5 tahun lalu pernah lakukan hal ini, yang kita bisa menanamkan sesuatu yang kita akan bisa tuai nanti ke depan. Dan keren sih. Dan terima kasih juga Kak Sarah untuk sedikit berbagi pengalaman tentang Samarkand, menjadi seorang mentor, menjadi seorang orang tua, dan selamat berjuang juga buat mentor di tahun ini Kak. Pasti akan mendapat hal-hal menyenangkan lainnya yang akan nanti Kak Sarah dapatkan di
kegiatan summer camp di tahun depan lagi, di minggu depannya kayak gitu. Dan teman-teman jangan lupa nanti yang sudah mendaftar jadi mentor nanti akan dapat info di grup mentor bahwa nanti kita akan ada pertemuan sebelum kegiatan hari H. Jangan pernah takut nanti kita mau bikin apa ya di sana. Nah, nanti tuh kayak Kak Sarah sempat bilang di awal bahwa nanti ada pertemuan technical meeting, bagaimana nanti situ akan ada penjelasan dari panitia apa yang harus dilakukan seorang mentor, apa yang harus dikerjakan seorang mentor, dan hal apa saja yang akan dihadapi atau akan dialami oleh mentor-mentor. Jadi akan dapat sedikit gambaran ketika nanti teman-teman ada di kegiatan di summer camp nanti di tanggal 3 dan 4 Agustus kayak gitu. Oke, teman-teman, itu saja Torang Live. Terima kasih Kak Sarah sudah membagikan ceritanya juga, dan jangan lupa hari Sabtu ini adalah kelas terakhir orang sebelum summer camp, karena minggu depan kita nggak akan ada kelas mengajar, kita akan fokus ke summer camp karena summer camp akan dilakukan di weekend, biasanya di Sabtu dan Minggu. Dan hari Sabtu ini adalah kelas-kelas terakhir, jadi yang mau join silakan datang saja, tidak ada pendaftaran, tidak ada daftar dulu. Yang teman-teman bisa lakukan adalah meluangkan waktu, yang Kak Sarah bilang tadi, sengaja untuk meluangkan waktu kayak gitu. Datang saja, nanti akan akan diarahkan oleh teman-teman. Oke, sekali lagi Kak Sarah, terima kasih untuk waktunya, dan Terima kasih, dan Kak. sampai ketemu di technical meeting nanti, mungkin ada kita juga di sana, dan akan nanti ada kita juga nanti seorang mau dapat lagi di summer camp. Oke, terima kasih teman-teman yang tidak sempat bauni. Baik, Ya, Kak. yang sempat bauni nanti bisa nonton di IG Dinding, dan juga bisa nanti nonton juga di YouTube Dinding Manado. Nanti kita akan upload juga di situ. Oke, selanjutnya terima kasih dan sampai ketemu di live IG kita minggu depan dengan minggu depan nggak ada, mungkin 2 minggu depan, karena minggu depan ada summer camp. 2 minggu depan dengan kakak relawan yang berbeda dengan cerita yang luar biasa juga. Oke, terima kasih Kak Sarah juga, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baik semua, terima kasih Kak Victor, terima kasih banyak.